Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Sahabat Pintar Media, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang telah menghatamkan hafalan 30 juznya di umur belasan tahun. Juga ada beberapa prestasinya di bidang lain selain bidang hafalan Al-Quran. Langsung saja kepada bintang tamu kita dengan Mas siapa? Dengan Mas Humam. Mas Humam, nama lengkapnya? Mas Humam Abdurrahman. Humam Abdurrahman. Tapi untuk panggilan Mas Bisa Humam. dipanggil Mas Humam. Mas Humam ini udah menyelesaikan hafalannya di umur berapa, Mas? Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan hafalan di umur 16 tahun. Di umur 16 tahun. Dengan umur yang sekarang Dan berapa tahun? sekarang umur 18 tahun. Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya? Ya, alhamdulillah. Gitu. Itu bagaimana, Mas, proses menghafalnya? Apakah di rumah atau di pondok? Oh, kebetulan saya memang dimasukkan di pondok tahfidz di Bogor. Oh, iya. Ya. Oh, Yang memang khusus untuk berbahasa Arab dan tahfidz di situ. kalau pelajaran umum itu bagaimana itu? Di sana tetap ada pelajaran umum tetap, tapi kita lebih banyak Al-Quran, bahasa Arab dan pelajaran agama Islam. Kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Arab juga? Ya, kita berbahasa Arab setiap hari dan ya bahasa Inggris sedikit. Begitu ya. Berarti berapa lama itu di pesantren, dari mulai SMA atau SMP atau bahkan SD? Oh, untuk pesantren ini sendiri memang programnya 7 tahun. Jadi dari kelas 1 SMP sampai nanti SMA kemudian pengabdian 1 tahun. Nah, untuk Mas Humam sendiri itu menghafal dari umur berapa itu? Apakah pas mulai masuk SMP baru mulai menghafalkah, atau emang sebelumnya sudah punya bekal hafalan dari sebelum pesantren itu, sebelum mondok? Saya sudah sejak SD kelas 1 sudah mulai menghafal. Tapi emang masih cuman sekedar menghafal gitu. Belum tahu mungkin apa keutamaannya, biar apa menghafal, sekedar menghafal. Dan di kelas 4 SD sempat ikut karantina Quran di Kuningan sebulan itu. Ya. Apa itu nama programnya atau daurah? Namanya Sebulan Hafal Quran dari YKTN. Dapat berapa juz dari daurah Di itu? situ 35 hari alhamdulillah dapat 8 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti pas masuk pesantren itu udah ada bekal ya? Berapa juz itu? Ya, bekal 13 juz saat masuk SMP kelas 1 ini. 13 juz ya, Masya Allah. Berarti masuk SMP itu lanjut 14 juz atau bagaimana itu? Kita dienolkan kembali dari nol, dari surat Anas lagi sampai kemudian Al-Baqarah. Mulai lagi dari Anas. Itu dari apakah menghafalnya itu full juz 30, 29, 28 jadi berurutan atau 30 ke 1 gitu? Berurutan dari Anas begitu ya. Nah, Mas Humam, ini ada beberapa pertanyaan. Apa motivasi Mas Humam untuk menghafal Al-Quran gitu? Apakah prestasi atau untuk beasiswa atau untuk hal yang lain? Ya, untuk pertama kali ngafal Quran saat SD sebenarnya cuman mungkin sekedar disuruh orang tua kemudian saya menghafal, dan ternyata memang menikmati proses menghafal tersebut gitu ya. Kebetulan alhamdulillah juga sekolah saat itu memang mensupport gitu. Ya, saling mengikutkan di lomba-lomba dan jadi makin semangat kita kan untuk menghafal Al-Quran. Dan untuk saat SMP baru baru saya sendiri mulai paham gitu tentang keutamaan Al-Quran, yang bagaimana ya segala sesuatu itu akan menjadi mulia saat bersama Al-Quran gitu kan. Bagaimana malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi paling mulia karena dia membawa Al-Quran. Masya Allah. Maka ya bagi semua orang yang bersama Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah juga akan menjadi mulia gitu. Karena ingin mendapat kemuliaan tersebut, ya saya tergerak lah untuk mendalami Al-Quran. Jadi mulai tahu keutamaan menghafal itu atau paham bahwa ternyata banyak keutamaan menghafal Quran itu dari kelas 7 SD ya? Iya, betul. Nah, untuk itu waktu 7 SMP ya? Aduh, salah. Nah, untuk pertama kali kan SD ya itu? Nah, itu metode waktu SD gimana? Apakah tikror dibaca berulang-ulang atau ada metode lain? Bagaimana itu? Untuk saat SD sebenarnya
lebih banyak untuk menghafal sendiri gitu ya. Oh iya. Menghafal sendiri di sekolah mungkin hanya disetorkan, dan dipandu bacaannya, Ada gurunya. perbaikan, ada gurunya. Ya. Tapi itu emang kewajiban dari sekolah SD ada harus menghafal Quran atau memang inisiatif aja ini mas sendiri gitu? Atau di SD ada target nih 6 tahun, selama 6 tahun SD ada biasanya juz amma atau 2 juz gitu? Ya, memang ada targetan. Oh, ada target juga. 1 juz. Di SD. 30 doang di SD itu. Mulai kan itu ke SMP, nah itu bagaimana tuh? Apakah masih pakai metode yang sama atau udah ada metode tersendiri di sekolahnya gitu, di pesantrennya? Sebenarnya di sana emang kita dibebaskan gitu ya. Metode apa yang penting hafal gitu kan. Iya. Jadi kita 6 bulan pertama saat masuk SMP itu kita memang belajar tahsin benar-benar gitu. Tahsin. 6 bulan belum ngapal, cuman tahsin gitu ya. Perbaikan bacaan. Iya, perbaikan gitu. bacaan. Dan kemudian baru di 6 tahun selanjutnya dan sampai selanjutnya kita baru menghafal dengan metode sendiri-sendiri, yang penting disetorkan setiap harinya. Iya. Berarti itu mulai menghafal itu di semester kedua kelas 10, kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Kelas 7 baru mulai menghafal di situ. Betul. Kalau boleh tahu itu per tahun itu ada pendapatan atau ya bisa dapat berapa juz gitu? Untuk targetan dari pondok sebenarnya setahun kita menghafal kurang lebih 10 juz. 10 juz sampai kita selesai 30 juz di kelas 4. Di kelas 1 SMA. Oh, jadi hitungannya tidak SMP SMA ya, tapi tidak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 kelas 7 pengabdian. Betul. Nah, berarti sekitar berapa tahun itu? Dari kelas 7 3 10 11 4 atau 5 tahun. Untuk apa? Selesai menghafal? Saya sendiri menghafal berarti 4 tahun. 4 tahun. Mulai dari Januari 2019 sampai Desember 2022. 2019 berarti 2020 itu Covid kan? Yeah. Nah, itu gimana? Apakah di pondok atau ada pelajaran daring itu dari pondok? Itu kita daring kan di rumah. Emang tapi, itu cobaannya. Oh iya. Kondusif tapi di rumah itu. Sebenarnya pasti kurang karena tidak langsung interaksi secara tatap muka kan. Iya. Pasti banyak yang kurangnya, tapi ya alhamdulillah dengan cobaan itu kita bisa tetap berusaha istiqomah gitu. Tapi pendapatan misalnya per hari nih di pesantren berapa juz, kemudian karena ada pandemi Covid itu jadi sehari itu jadi berkurang, yang misalkan satu hari itu biasanya misal 1 halaman nih, jadi cuma setengah halaman nih kalau di rumah karena ada memang banyak penurunan sebenarnya di gitu. Covid itu kan memang cobaan saya bilang tadi kan. Tapi ya minimal kita tuh nggak sampai ninggalin Quran gitu ya. Jadi setiap hari tetap kita berusaha ngafal walaupun dapatnya mungkin setengah halaman. Mungkin dapatnya 1 halaman gitu. Dari sebelumnya kita biasanya mungkin 1 lembar ataupun berapa. Tapi kita berusaha untuk tetap baca Quran. Jadi meskipun menurun tapi tetap ada keistiqomahan lah, misalnya 1 hari meskipun menurun tapi tetap sehari segitu gitu ya. Iya, betul. Meskipun dalam pandemi Covid ya. Nah, Mas Umam, ini apa nih tantangan terbesar dalam menghafal Al-Quran gitu? Oke, tantangan. Boleh diceritakan mungkin kepada penonton. Oke, tantangan terbesar saya dalam menghafal Al-Quran sebenarnya pasti nomor 1 itu asa malas kan. Rasa malas pasti itu. Kadang malas disertai bosan gitu kan. Mungkin kita kadang sempat juga ada pikiran ngapain sih ngafal Quran terus gitu kan. Kayak monoton cuman ngafal Quran. Kayak nggak ada kerjaan lain gitu kan. Tapi ya emang itu semua rasa malas, rasa bosan dengan Al-Quran itu pasti dari syaitan kan. Jadi ya memang ada kalanya kita asa malas datang gitu. Kemudian kita ya istighfari, kita wudu gitu kan. Kemudian kita ya kembali lagi bersemangat gitu. Karena pasti ada kalanya kita malas, kadang asalnya kita bosan. Tapi yang salah itu ketika kita membiarkan rasa malas tersebut kan. Tapi harusnya kita bangkit gitu, bangun dari kemalasan tersebut untuk kembali bersama Al-Quran. Jadi ketika rasa malas itu baiknya itu gimana tuh? Apakah misalnya lagi ada malas nih, nggak apa-apa lah hari ini libur dulu menghafal gitu, atau nggak apa-apa lah tilawah aja, atau nggak apa-apa murojaah aja. Nah, cara menanggulangi rasa malas itu gimana tuh Mas Umam? Untuk saya sendiri
Saya mungkin kasih rehat sebentar gitu ya. Mungkin saya kerjakan apa yang saya suka. Misalnya saya beli makanan dari kantin ataupun saya bermain bentar. Kemudian biasanya setelah itu masih udah mulai lupa sama bosannya sama Quran tadi gitu. Kemudian dia kembali ngafal lagi, ngaji lagi gitu. Kalau itu kan kalau di pesantren ya, ketika rasa malas di pesantren. Nah, ketika rasa malas di rumah gitu gimana? Apakah ada tantangannya juga gitu? Soalnya kan kalau di rumah berarti kita bertemu dengan handphone, kemudian bertemu dengan TV gitu. Nah, apakah itu termasuk sulit juga gitu? Kan waktu pandemi juga Mas Humam di rumah juga kan gitu. Iya. Bagaimana? Malah emang lebih berat tantangannya. Oh iya. Ujian itu paling berat itu emang karena pas liburan. Ujian paling berat itu pas liburan. Karena kita emang di rumah nggak ada ustadz yang nyuruh. Itu. Kemudian kita ngerasanya lepas dari kewajiban-kewajiban pondok kan. Iya. Sampai kita pun kadang merasa kita bisa bebas dari Al-Quran gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya. Tapi ya memang ini kenyataannya. Dan untuk itu kita memang harus selalu alhamdulillah ada orang tua yang support gitu kan. Jadi yang selalu mengingatkan bagaimana untuk ya selalu tetap bersama Al-Quran gitu. Jangan sampai tinggalin Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau nggak jadi syafaat untuk kita, justru bisa jadi yang mencelakakan kita kan nanti gitu. Jadi ya memang harus tanggung jawab dengan apa yang kita hafal, dengan apa yang kita baca, dengan menjaganya seperti itu. Berarti salah satu jawaban dari tantangan itu orang tua juga ya? Iya betul. Soalnya kan ada yang orang tua itu anaknya pulang dari pondok, nggak apa-apalah mumpung di rumah kasih HP aja, kasihan di pondoknya nggak ada HP gitu, nggak ada hiburan kan, nggak apa-apalah anak main-main keluar ke mall gitu, mumpung di rumah, mumpung liburan kan gitu. Berarti peran orang tua juga penting sangat gitu dalam penting. Hafalan Al-Quran ya. Kemudian Mas Umam, nah itu bagaimana itu cara ngatur waktu Mas Umam, waktu baik di pesantren atau waktu di rumah gitu, cara mengatur waktu untuk Al-Quran misalnya berapa jam, untuk kegiatan lain seperti belajar atau mungkin yang sudah bekerja kan ada pekerjaan juga. Nah itu bagaimana gimana baiknya gitu mengatur waktu, dan apakah ada waktu-waktu tertentu gitu bagusnya setelah sholat subuh nih atau setelah sholat zuhur. Nah gimana itu Mas Umam? Iya, untuk pembagian waktu ya, kalau di pondok sebenarnya udah ada jadwalnya kan. Udah ada jadwal. Jadi kalau kita tuh dari habis subuh sampai 6:30 kita di masjid buat halakoh ngaji bareng gitu kan, ngafal Quran. Kemudian 1:30 sampai jam 4:30 pun kita bersama Al-Quran ngaji. Dan sebenarnya kita enggak merasa cukup dengan waktu tersebut gitu kan. Jadi kita memanfaatkan waktu di sela-sela azan dan iqomah, kemudian saat menunggu azan. Dan waktu yang menurut saya paling baik buat menghafal tuh sebenarnya sebelum subuh. Sebelum subuh kita mulai menghafal, dan sampai habis subuh pun kita ini masih fresh untuk otak menerima hafalan baru, menerima suatu yang baru gitu kan. Jadi memang saat pagi itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Banyak orang mungkin malah tidur kan pagi itu. Nah itu mungkin ketika otak belum masuk apa-apa ya, belum mencerna apapun. Jadi bagus gitu sebelum subuh sampai setelah subuh atau jam 7-an segitulah. Sebelum kemudian makan. Itu kan kegiatannya setelah menghafal mungkin ada pembelajaran ya? Iya, ada pembelajaran kelas 7:30 sampai dengan jam 10:30. Baru menghafal lagi di 1:30. Setelah apa itu? Pembelajaran juga? Setelah makan siang. Oh, setelah makan siang juga ternyata masih menghafal ya? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk waktu di rumah itu gimana tuh? Kan di rumah beda nih kegiatannya. Kalau di pondok itu udah ada jadwalnya, ada ustadznya juga. Nah, kalau pembagian waktu di rumah nih, apakah emang Mas Umam menjadwalkan sendiri gitu? Pukul segini ngapain, pukul segini mau hafal gitu? Atau gimana itu Mas Umam? Sebenarnya ada jadwal, cuman di pikiran doang gitu. Jadi kadang lebih ke fleksibel sih. Jadi habis subuh tuh pasti al-masyurat kan, zikir pagi, kemudian ngaji bentar, baru beraktivitas yang lain. Kadang juga mungkin ngajinya habis zuhur, habis asar juga. Kemudian biasanya habis asar
sekalian nerima setoran ataupun murojaah dari adik-adik gitu. Oh gitu. Jadi adik-adik Mas Humam juga ikut setoran juga ternyata. Iya, jadi di rumah juga alhamdulillah terdukung oleh lingkungan ya. Iya, alhamdulillah. Tidak hanya mungkin sendiri Mas Humam yang menghafal. Jadi betul. Kalau begitu sepertinya susah gitu kan. Mas Humam menghafal sendiri terus adik-adiknya menonton TV atau main HP kan lumayan berat juga ya. Ternyata lingkungan juga berpengaruh gitu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini nih yang menarik. Kan kalau tadi seputar menghafal ya, berarti hitungannya ziyadah gitu. Menambah hafalan lah. Nah, untuk Mas Humam sendiri cara mempertahankan hafalannya gitu. Cara murojaahnya gitu. Kan 30 juz bukan yang sedikit gitu, bukan hafalan sedikit. Ada 114 ayat, berapa ribu 114 ayat kan? Surat ya? Aduh, maaf lupa. Kemudian ada berapa ribu ayat itu kan? Tuh cara menghafal atau cara murojaahnya itu Mas Humam seperti apa tuh? Ya sebenarnya untuk seorang yang udah hafid itu harusnya murojaah setiap hari itu minimal 5 juz. Minimal 5 juz ya. Sudah hafid. Ya walaupun ya sebenarnya saya sendiri masih merasa berat gitu ya dengan 5 juz tersebut gitu. Jadi ya mungkin sehari 1-2 juz. Tapi ya memang berat sebenarnya kalau di rumahan. Iya, kalau di rumah berat itu. Tapi ya memang kita ada juga program Itqon atau melancarkan hafalan gitu ya. Ini sebenarnya nggak diperlukan program Itqon ini kalau memang sudah mungkin dari awal gitu. Di pas menghafal benar-benar dijaga dengan baik. Sebenarnya nggak perlu program Itqon ini. Tapi ya qadarullah saya sendiri dulu masih lalai dengan hafalan saya gitu. Jadi saat menghafal nggak dimungkinkan lagi gitu, nggak dilancarkan lagi. Jadi sekarangnya harus butuh ekstra program Itqon itu. Jadi kalau cara murojaah ya mungkin sama saja seperti pasti pengulangan. Ziyadah cuman mengulang. Nah itu antara murojaah dan tilawah apakah ada ininya gitu? Apakah ada bedanya atau udah aja ziyadah sekalian murojaah gitu kan udah hafal juga gitu 30 juz gitu. Bagaimana itu Mas Humam? Ya kalau tilawah itu ya kita kan 5 juz itu harusnya murojaah untuk yang sudah hafid kan. Nah, tapi kalau memang merasa berat itu minimal emang tilawah aja gitu. 5 juz tilawah, kemudian masih ada murojaahnya harus. Murojaah emang beda sama tilawah gitu. Enggak bisa disamakan. Oh, jadi beda ya tilawah sama murojaah. Jadi tilawah murojaah tetap harus gitu. Yang paling penting murojaahnya emang. Paling penting murojaahnya. Karena kalau emang ya kan seperti kata hadis Nabi kan bahwa hafalan Quran tuh lebih cepat hilang daripada unta gitu kan. Unta. Begitu. Maksudnya gimana tuh? Ya saking sebenarnya unta aja itu gampang banget lepas dari talinya gitu. Dan ini hafalan Al-Quran ternyata lebih cepat lepasnya gitu. Kalau kita nggak mengikatnya gitu. Maka kita harus mengikatnya, harus dimurojaah, harus dijaga biar tetap terjaga. Mengikatnya itu dengan murojaah. Yang selanjutnya Mas Humam, apakah hafalan Mas Humam itu mempengaruhi gitu kepada kehidupan Mas Humam atau ya sudah mungkin sekedar hafalan saja gitu. Tapi kita tetap seperti biasa aja gitu aktivitas atau ya kegiatan gitu kehidupan kita. Al-Quran sendiri memang sangat mempengaruhi dalam kehidupannya. Banyak memberikan terutama itu ketenangan gitu kan, ketenangan, kemudian kenyamanan pada diri gitu kan, tentram. Mungkin ya ada kalanya kita merasa galau, merasa gundah gulana gitu kan, merasa banyak masalah. Sebenarnya itu kalau kita sadari itu karena kita lagi jauh dari Al-Quran, kita jauh dari Allah gitu ya. Makanya kita diuji dengan cobaan galau, dengan banyak masalah, dengan stres dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu emang kan disebutkan juga dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran adalah penyembuh kan, obat. Iya, penyembuh. Iya, dan juga untuk menenangkan hati gitu kan. Iya, ada juga ya ayat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah kita mententeramkan hati gitu. Dan memang zikir yang paling baik adalah Al-Quran. Zikir paling baik adalah Al-Quran. Maka sudah jelas Al-Quran itu menenangkan hati, kemudian membersihkan pikiran juga, menjaga kita dari kemaksiatan gitu kan. Karena
jangan sampai Al-Quran itu jadi apa namanya, justru yang kita hafal, yang kita baca terus, tapi kita tidak mengamalkan Al-Qurannya, betul. malah bertolak belakang gitu kan. Itu biasanya banyak juga. Nah, Mas Umam waktu kelas 11 berarti ya selesai hafalan. 11. Nah, pertama kali menyelesaikan hafalan itu perasaan Mas Umam gimana itu? Ya itu awalnya emang agak nggak nyangka gitu kan. Ya. Bisa, ya walaupun mungkin agak telat gitu dari target pondok, tapi ya itu bangga, terharu, terus kayak bisa loh apa Al-Quran yang segitu dihafalin gitu, kayak nggak percaya aja. Gitu. Tapi ada gak kayak perasaan, waduh saya udah hafal 30 juz nih, berarti tugas murojaah saya juga berat nih gitu. Iya, emang konsekuensi dari yang ngehafal tapi nggak sambil di murojaah gitu kan. Jadi saya juga ngerasa seperti itu, ngerasa aduh ini harus murojaah lebih ekstra lagi nih karena udah punya tanggungan 30 juz gitu kan. Tanggungannya lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Mungkin kan jadi Mas Umam juga orang terdekat, mungkin keluarga atau teman-teman sebaya di rumah gitu kan tahu, wah Mas Umam sudah hafal 30 juz nih gitu. Jadi berbedakah pandangan mereka itu atau masih tetap wah ini emang teman saya dari dulu juga masih ya seperti biasa aja gitu. Ya kalau teman ya biasa lah mereka biasa ya. Aja. Mereka tetap main biasa tetap gitu. Dan mungkin malah kita yang nggak enakan gitu. Soalnya kayak kita teman-teman ada yang mungkin agak melakukan kesalahan gitu. Kitanya nggak boleh ikutan, harus jadi qudwah, jadi teladan gitu kan, karena kita punya Al-Quran gitu. Betul. Harus menjaga diri lebih. Menjaga ya, karena takutnya itu suka ada bahasa, wah katanya ini hafiz tapi kok kayak gitu sih. Iya betul gitu. Pasti ada bahasa kayak gitu ya. Pasti ya. Makanya kita menghindari aja dari perilaku yang tidak mencerminkan akhlaknya Al-Quran. Itu seperti itu ya Mas. Nah selain hafalan nih, Mas Umam ada prestasi lain gitu, prestasi mungkin di bidang akademik atau yang lainnya, bahasa Arab atau apa gitu. Alhamdulillah untuk bahasa Arab sendiri karena di pondok memang dijadikan bahasa sehari-hari ya. Alhamdulillah sudah lancar bahasa Arab gitu. Sudah lancar dan memang udah dapat ngobrol dengan masyayikh gitu, dengan orang Arab sendiri, alhamdulillah sudah bisa. Dan kemudian prestasi lain mungkin sempat ikut di beberapa perlombaan akademik seperti Olimpiade Sains Nasional pas Sains Nasional SD. Masya Allah. Masih tingkat ini kota waktu itu. Tingkat kota. Peringkat 4. Peringkat 4 Masya Allah itu sains. Di mana itu lomba? Ya itu di Cimahi. Di Cimahi juga. Pas SD, di kota kan? Cimahi. SD. Kemudian sempat diikutkan juga dalam perlombaan kaligrafi dalam perlombaan juga. Pidato gitu ya, walaupun belum menang gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah pernah sudah percaya gitu jadi mencoba untuk melakukan yang terbaik seperti itu ya. Nah untuk ini nih Mas Umam, setelah pesantren 6 tahun mungkin kan yang tahun ke-7-nya itu termasuk pengabdian ya. Iya pengabdian. Mungkin sudah tidak belajar lagi, jadi mengajar adik-adiknya, mengawasi adik-adiknya. Nah setelah tahun ke-7 ini, setelah pengabdian, rencana Mas Umam gimana nih? Apakah kayaknya saya nih mau kuliah ke UPI nih, atau mau kuliah di UGM, atau ada niatan kuliah malah keluar gitu ke negeri orang gitu? Bagaimana Mas Umam? Iya sebenarnya untuk masalah kuliah itu memang membingungkan gitu ya. Iya. Untuk semua pelajar SMA juga pasti mikir kuliah gimana ya gitu. Iya betul. Paling mikirnya mentok-mentoknya yang penting kuliah lah gitu kan. Atau kalau langsung kerja aja gitu. Dan untuk saya sendiri sebenarnya masih bingung kan. Tapi insya Allah saya punya cita-cita, punya mimpi untuk berkuliah di Universitas Islam Madinah di Madinah insya Allah. Dan ada juga pilihan lain di Lipia Jakarta. Di Lipia itu khusus bahasa Arab ya kalau Lipia itu memang yang mengajarnya memang masyayikh dari Arab gitu. Masyayikh dari Arab. Jadi insya Allah teruji kualitasnya insya Allah. Tapi tidak ada Mas Umam kayak niatan, mungkin ada beberapa perguruan tinggi nasional seperti UPI, Unpad, atau ya mungkin perguruan lain yang kan menerima jalur tahfidz gitu 30 juz. Rata-rata kan
perguruan tinggi itu inginlah punya siswa yang berprestasi dari bidang tadi juga. Mas Umam sendiri apakah tidak tertarik gitu dengan UPI atau ya perguruan tinggi yang lain? Saya sempat tertarik gitu ya dengan entah sih untuk universitasnya di mana, tapi saya pernah tertarik di jurusan mungkin perfilman sebenarnya. Perfilman. Karena di pondok sendiri kadang saya suka bikin skrip atau naskah cerita kemudian dikontenkan gitu. Dan pengen jadi sutradara, sempat gitu mikir. Sempat cita-cita jadi sutradara. Karena memang kita lihat ya perfilman Indonesia sekarang itu miris gitu kan. Betul. Kalau enggak horor yang enggak mendidik, tentang percintaan yang lebih enggak mendidik sebenarnya. Ya kan? Makanya mungkin sempat terbesit gitu pengen jadi sutradara ya. Jadi sutradara biar kualitas perfilmannya enggak cuma tentang percintaan, enggak tentang horor doang. Ya, berkualitas sedikit. Juga kan di YouTube kemudian TV tidak ada sensor ya, tidak ada maksudnya ini untuk remaja nih usia berapa, kemudian untuk anak-anak gitu. Sekarang ya semuanya udah nyampur aja gitu, meskipun ada batasan umur. Ada batasan umur sebetulnya, tapi kan kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol gitu siapa yang menonton film kita gitu kan itu. Jadi ya anak kecil juga bisa menonton sinetron-sinetron dewasa seperti itu. Jadi ya niatnya dulu sempat atau masih sampai sekarang? Itu mungkin pilihan paling terakhir gitu ya. Opsi paling terakhir gitu. Karena memang masih pengen belajar agama dulu. Pengen belajar agama. Itu mungkin ya kalau bisa nyambi mah buat sambilan doang gitu. Atau kan mungkin sekedar belajar, nggak harus sampai masuk ke kuliahan universitas. Mungkin lebih baik kayaknya biar belajar agama dulu aja. Jadi rencananya mungkin opsi pertamanya kalau boleh dibilang itu Universitas Islam Madinah. Islam Madinah. Ambil jurusan apa itu? Jurusan syariah insya Allah. Syariah insya Allah. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mas Umam. Silakan. Enggak. Ini mungkin buat para penonton. Apa tips untuk para pejuang Hafiz 30 juz nih Mas Umam? Tips mungkin dari sisi menghafal dan memurojaahnya, atau apa pergaulan atau apa yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan nih untuk para penghafal yang sedang berjuang menghafalkan 30 juz. Yang paling pertama pasti tentang niat kan. Tentang niat, luruskan lagi niatnya gitu. Kalau memang ada pengen jadi hafidz biar dapat beasiswa, pengen jadi hafidz biar disebut hafiz gitu. Itu udah keluar ya. Tapi kalau misalnya pengen dapat beasiswa itu sebenarnya kita boleh niat buat itu, tapi jangan jadikan niat utama gitu. Jadikan niat utama tetap lillahi ta'ala gitu kan. Dan kemudian setelah kita meluruskan niat, kita juga harus bertanya kepada diri kita sendiri gitu kan. Bagaimana tujuan kita untuk hafidz itu apa sih gitu. Kita pengen hafidz karena apa? Kita buat apa hafidz, dan emang efeknya apa sih gitu. Jadi kita kalau udah melakukan itu bisa lebih memotivasi diri, jadi lebih semangat lagi kan dalam menghafal. Kemudian yang terpenting juga murojaah gitu. Murojaah yang paling penting. Ngafal ya terus, tapi jangan sampai lupa murojaah gitu. Karena murojaah lebih berat daripada ngafal sendiri gitu kan. Sebentar Mas Umam, saya potong dulu. Nah, untuk murojaah itu kan mungkin kalau Mas Umam sekarang sudah fokus di murojaah ya, karena sudah selesai mungkin. Nah, untuk mungkin yang sedang berjuang menghafal 30 juz itu bagaimana nih tipsnya? Apakah ada perbandingan gitu? Misalnya 1:2 misalnya. Ziyadah 1 juz, murojaah 2 juz, atau ziyadah 1 juz, murojaah 1 juz gitu. Bagaimana itu? Ya, yang kami lakukan di pesantren sebenarnya, jadi kalau kita punya hafalan 5 juz ataupun di bawah 5 juz, minimal kita murojaah 1,5 juz setiap harinya itu. Dan untuk kalau udah punya hafalan 10 juz, berarti kita harus murojaah 2 juz per hari. Kalau udah mulai 15 juz, berarti 2,5 juz setiap hari. Dan untuk yang sudah hafal 20 juz, murojaah sekitar 3,5 juz. 3,5 juz. Kemudian sampai akhirnya
di 30 juz, murojaah setiap hari 5 juz. Itu per hari ya, bukan 3,5 juz itu per minggu gitu, bukan ya? Per hari minimal 3,5 juz ya. Betul. Dan malah justru baiknya setiap minggu itu muter ya. Jadi setiap minggu misalnya kita hafal dari Al-Ankabut sampai An-Nas, berarti kita harus murojaah dari Al-Ankabut sampai An-Nas itu dalam seminggu harus. Dalam seminggu. Jadi total hafalan kita itu mesti diselesaikan murojaah itu dalam seminggu gitu. Iya, betul. Jadi untuk ziyadah sendiri itu bagaimana? Apakah ada targetan per minggu atau per gimana? Untuk ziyadah sendiri sebenarnya kalau kita istiqomah sehari satu halaman saja kita sudah bisa hafal Quran dalam 2 tahun kurang lebih. Sehari satu halaman itu kita bisa hafal Al-Quran dalam 2-3 tahun. 2-3 tahun. Itu kalau sehari dapat satu halaman. Berarti kalau 1 lembar atau 2 halaman bisa sampai 1 tahun mungkin? Ya bisa jadi. Bisa selesai. Sebenarnya memang kita pikirannya sebenarnya gampang kan. Kita bisa ngafal 2 tahun gitu. Kemudian emang cobaannya pas kita mulai gitu kan. Kita mulai apakah kita istiqomah 1 hari 1 halaman atau kadang ada malasnya jadi enggak ngafal atau enggak mungkin cuman setengah halaman dan sebagainya. Mungkin itu ya saat mulai ya. Mungkin ada yang kadang belum juga menghafal tapi udah mikir gimana ya kalau udah hafal 30 juz murojaahnya gitu kan. Jadi belum juga menghafal dia udah takut sendiri gitu. Sehingga malah jadi enggak jadi gitu kan, takut duluan. Gitu. Ada lagi mungkin tips yang lain? Oke, tips selanjutnya mungkin ya lingkungan dan teman. Lingkungan gitu, dan teman juga. Jadi kalaupun misalnya kan saya sendiri di pesantren kan, lingkungannya insya Allah emang penghafal Al-Quran. Tapi untuk yang memang pejuang hafalan Al-Quran di lingkungan yang mungkin memang sekolah biasa ataupun mungkin memang ngafal sendiri di rumah, itu memang perlu tekad yang ekstra gitu ya. Karena memang ini mungkin dia merasa sendiri dan merasa nggak ada teman yang sesama perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Juga berat mungkin dari lingkungan juga, HP, televisi gitu. Jadi emang harus punya kemauan yang tinggi, sehingga akhirnya dia menyemangati dirinya sendiri untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Seperti itu. Dan memang teman juga sangat mempengaruhi gitu ya. Misalnya teman mungkin hanya dengan celotehan kecil gitu, misalnya ngapain sih hafal Al-Quran gitu kan. Tapi bisa jadi orang yang mendengarnya benar juga ya gitu kan. Oh iya juga ya, ngapain ngafal Al-Quran kan capek-capek mungkin 114 surat gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya banyak manfaatnya gitu kan. Jadi nggak akan rugi orang ngafal Al-Quran. Misalnya sekarang baru 5 juz, baru 1 juz, itu nggak akan rugi insya Allah. Pasti bermanfaat untuk diri kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Berarti lingkungan juga jadi faktor terpenting ya? Iya betul. Nah, misal nih begini Mas Umam, lingkungan kita itu ya tidak terlalu baik lah lingkungan di rumah itu. Kita berangkat ke pesantren, kemudian hafal 5 atau beberapa juz gitu. Pulang ke rumah karena kita ingin menjaga hafalan Quran kita itu jadi kayaknya saya udah stop bergaul sama ini nih. Nah, nanti kan pasti ada obrolan dari teman-teman itu, ini gara-gara pesantren jadi sombong nih, jadi gak mau main sama kita nih. Nah, itu bagaimana itu cara menanggapi hal-hal seperti itu? Ya, jangan sampai kita mutus juga komunikasi gitu kan. Kita tetap main sama mereka, boleh ada waktunya, tapi ada waktunya, misalnya ada batasannya juga gitu. Jangan sampai kita mungkin sampai ikutan mereka nongkrong sampai larut malam misalnya gitu kan, sehingga kita besoknya subuhnya keteteran dan kebebasan, dan biasanya kita ngaji habis subuh jadinya kita nggak ngaji jadi mengganggu aktivitas murojaah dan menghafal kita gitu. Yang penting nggak apa-apa berteman, tetap bergaul, tapi jaga batasan dan tetap melakukan kebiasaan kita yang baik itu. Jangan sampai malah hilang. Mungkin baiknya jadi mengajak gitu ya. Yang dulunya lingkungan kita seperti itu, mungkin ketika azan masih belum berangkat ke masjid. Nah, dengan contoh kita gitu, berangkat ke masjid. Betul. Mereka mengikuti gitu. Iya betul, minimal jadi contoh ya. Jadi contoh. Sedikit-sedikit, jangan langsung
salahin atau enggak langsung dikasih dalil kalau enggak sholat gini gitu, jangan kayak gitu kan. Nah kadang-kadang itu kan banyak gitu yang pesantren terus kembali lagi ke lingkungan rumah, teman-temannya nggak sholat atau teman-temannya nggak puasa, wah kamu ini dosa masuk neraka kan. Banyak yang gitu juga kan. Itu yang membuat stigma pesantren itu jadi jelek juga malah gitu kan. Jadi biasanya orang yang digituin malah makin malas gitu kan buat sholat gitu. Betul. Nah jadi ya udah sekali masuk neraka gitu. Betul. Seperti itu ya Mas Umam. Jadi tips-tips menghafal dan murojaahnya seperti itu ya. Ya baik, terima kasih Mas Umam telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Mungkin jika ada lain waktu bisa mampir lagi ke sini. Insyaallah. Terima kasih Mas Umam. Ya juga saya sudah diundang ke podcast ini. Alhamdulillah. Baik, seperti itu pemirsa. Tunggu kami di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.